Sekarang tutorial kita tentang perekonomian dua sektor. Pada tutorial sebelumnya, yang pertama, kita sudah membahas ruang lingkup perekonomian makro. Tutorial kedua, pendapatan nasional. Tutorial ketiga, perhitungan pendapatan nasional. Tutorial keempat, fungsi konsumsi dan investasi. Tutorial kelima, pertumbuhan ekonomi. Dan tutorial yang ini, sistem perekonomian dua sektor. Pada tutorial sebelumnya, ada yang pernah kita sampaikan model ekonomi siklus aliran berputar atau circular flow diagram. Dalam circular flow diagram ini, ada rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah, ada perdagangan. Di mana rumah tangga di sini menyediakan faktor produksi. Rumah tangga menjual faktor produksi dalam hal sebagai tenaga kerja atau pemilik modal atau lahan, dan perusahaan di sini akan membayar dalam bentuk upah, sewa, dan keuntungan kepada rumah tangga yang menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Faktor produksi yang dikelola oleh perusahaan digunakan untuk memproduksi barang ataupun jasa yang akan dijual di pasar barang yang dibeli oleh rumah tangga. Rumah tangga membeli ini disebut sebagai pengeluaran untuk konsumsi, dan hasil pembelian ini menjadi penghasilan bagi perusahaan. Atau model ekonomi siklus aliran berputar ini dapat juga dalam bentuk yang lain yang disebut dengan aliran barang atau jasa dan aliran pembayaran dalam perekonomian. Di sini ada dua pelaku ekonomi, rumah tangga dan perusahaan. Ada di sini aliran barang dan jasa yang garis tidak putus-putus dan aliran pembayaran yang garis putus-putus. Rumah tangga itu menyediakan tenaga kerja kepada perusahaan, dan perusahaan akan membayar tenaga kerja tersebut dalam bentuk gaji ataupun upah. Atau jika rumah tangga menyediakan lahan ataupun modal, maka perusahaan akan membayar dalam bentuk sewa ataupun bunga. Upah gaji yang digunakan oleh rumah tangga untuk membeli barang ataupun jasa di pasar barang yang diproduksi oleh perusahaan menjadi pengeluaran konsumsi, dan sisa uang itu akan digunakan oleh rumah tangga untuk menabung di pasar uang atau di bank, dan pihak perusahaan akan menggunakan tabungan rumah tangga itu sebagai investasi. Kondisi seperti ini yang disebut dengan sistem perekonomian dua sektor. Jika ada pemerintah, maka disebut dengan sistem perekonomian tiga sektor. Jika ada perdagangan luar negeri atau negara-negara lain, disebut dengan perekonomian empat sektor. Inilah sebenarnya yang disebut dengan perekonomian terbuka, perekonomian empat sektor, karena sudah terbuka dengan perdagangan luar negeri. Dan inilah sebenarnya fakta yang kita hadapi dalam perekonomian sehari-hari. Untuk memahami perekonomian empat sektor ini, kita terlebih dahulu memahami apa itu perekonomian dua sektor, tiga sektor, sehingga kita bisa memperoleh gambaran bagaimana model perekonomian yang sebenarnya. Nah, sekarang pada tutorial ini kita akan membahas perekonomian dua sektor.
Di sini ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi untuk rumah tangga produsen untuk digunakan memproduksi barang ataupun jasa. Barang jasa hasilnya ini dijual di pasar, dikalikan dengan harga pasar ini yang disebut dengan GNP atau Gross National Product. Rumah tangga perusahaan akan membayar balas jasa terhadap faktor produksi kepada rumah tangga yang menjadi pendapatan yang disimpulkan dengan Y yang digunakan rumah tangga untuk membeli barang jasa yang diproduksi oleh rumah tangga perusahaan yang disebut dengan pengeluaran konsumsi. Uang yang sisa digunakan rumah tangga dari pendapatan untuk konsumsi digunakan untuk tabungan. Tabungan ini akan disimpan di bank. Dalam hal ini kita sebut saat ini dulu sebagai pasar uang, karena dalam kebijakan makro ada dua kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Pasar uang ataupun pasar modal itu berkorelasi dengan kebijakan moneter. Pengeluaran pemerintah atau pajak berkorelasi dengan kebijakan fiskal. Tabungan yang dimiliki rumah tangga itu akan digunakan oleh rumah tangga perusahaan untuk melakukan investasi. Inilah model perekonomian dua sektor. Sekarang kita menginformasikan keterangan gambar di atas. RTK itu rumah tangga konsumen, RTP rumah tangga produsen, Y pendapatan, C pengeluaran konsumsi, I pengeluaran investasi. Sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga itu digunakan konsumsi untuk membeli barang-barang jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi ditabung dalam institusi keuangan. Perusahaan atau pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Saving yang dilakukan oleh rumah tangga itu akan memperkecil jumlah uang yang beredar di masyarakat yang disebut dengan kebocoran. Sementara investasi itu menambah uang yang beredar yang disebut dengan injeksi. Baik saving ataupun investasi dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter di pasar uang. Investasi lazim juga disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal sebagai komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang ataupun jasa yang tersedia dalam perekonomian. Faktor-faktor penentu tingkat investasi. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh jika dari ramalan atau studi kelayakan investasi itu akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga di bank, maka perusahaan akan melakukan investasi. Demikian juga sebaliknya. Tapi jika tingkat suku bunga lebih rendah jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari keuntungan yang diperoleh dari investasi, maka perusahaan tidak melakukan investasi. Lebih bagus menyimpan uang di bank karena tingkat suku bunga tinggi. Jika ramalan ekonomi pada masa akan datang kurang bagus, investasi akan berkurang.
Jika teknologi sangat maju, investasi akan sangat tinggi. Jika tingkat pendapatan nasional suatu negara sangat tinggi, investasi akan datang, akan naik. Jika keuntungan perusahaan di suatu negara itu tinggi, maka ini akan mendorong pelaksanaan investasi. Keseimbangan perekonomian dua sektor dapat dicari dengan dua cara. Cara pertama dari persamaan agregat ekspenditur atau AE sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah pengeluaran investasi. AE di sini agregat ekspenditur atau pengeluaran agregat. Ini dari sisi rumah tangga perusahaan. Sementara I sama dengan C tambah saving, ini dari sisi rumah tangga konsumen. Sisi rumah tangga perusahaan kita simpulkan dengan persamaan pertama, sisi rumah tangga konsumen kita simpulkan dengan persamaan kedua. Keseimbangan terjadi pada waktu agregat ekspenditur sama dengan pendapatan, yaitu pengeluaran sama dengan pendapatan, atau persamaan pertama sama dengan persamaan kedua, sehingga AE sama dengan Y, sehingga karena AE sama dengan C plus I dan Y sama dengan C plus saving, maka dari persamaan ini investasi sama dengan saving. Artinya di sini dalam perekonomian dua sektor keseimbangan dapat dicari dengan cara pertama AE sama dengan C plus I, atau yang kedua investasi sama dengan saving. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membahas fungsi konsumsi C sama dengan C0 ditambah MPC dikali Y, dan saving sama dengan min C0 ditambah MPS dikali Y. Ini disebut sebagai fungsi saving. Nah, langkah kita berikutnya bagaimana menggambar keseimbangan perekonomian dua sektor. Pada sumber horizontal konsumsi, pada sumber vertikal pendapatan. Pada waktu pendapatan sama dengan 0, konsumsi minimum itu sebesar C0. Waktu pendapatan 0, konsumsi minimum C0 itu diambil dari tabungan, sehingga tabungan itu bernilai min C0. Inilah kurva konsumsi dengan fungsi C sama dengan C0 tambah MPC dikali Y. Ini kurva saving sama dengan min C0 ditambah MPS dikali Y. Ini garis 45 derajat yang menunjukkan agregat ekspenditur sama dengan Y. Keseimbangan rumah tangga terjadi pada waktu pendapatan sama dengan konsumsi. Pada perpotongan garis 45 dengan kurva konsumsi ini, inilah keseimbangan rumah tangga, yaitu sebesar tabungan sama dengan 0. Jika ada investasi dalam perekonomian dua sektor, berarti sudah ada perusahaan. Perpotongan kurva saving dan investasi, inilah keseimbangan perekonomian dua sektor. Di sini kurva saving di atas warna biru menunjukkan saving lebih besar investasi. Di sini saving lebih kecil dari investasi. Dalam keseimbangan perekonomian dua sektor ada dua cara. Pertama, waktu saving sama dengan investasi. Yang kedua, waktu agregat ekspenditur itu sama dengan Y. Dalam hal ini, AE itu terjadi pada waktu kurvanya warna kuning ini merupakan penjumlahan kurva investasi ditambah kurva konsumsi.
di mana warna kuning ini memiliki persamaan AE sama dengan C plus investasi. Inilah kurva keseimbangan dalam perekonomian dua sektor. Nah, kita buat berikutnya sebagai contoh. Fungsi konsumsi 70 tambah 0,2 Y, investasi 90. Keseimbangan perekonomian terjadi pada waktu AE sama dengan Y, AE sama dengan C plus I. C sama dengan 70 tambah 0,2 Y ditambah 90. Maka AE sama dengan 160 ditambah 0,2 Y. Dalam keseimbangan, AE sama dengan Y artinya agregat ekspenditur itu sama dengan pendapatan. Nilai pendapatan sama dengan pengeluaran, itulah keseimbangan. Maka dengan demikian, AEI di sini kita ganti dengan Y, sehingga Y sama dengan 160 tambah 0,2 Y. 0,2 Y pindah ke sebelah kiri menjadi negatif, maka Y dikurang 0,2 Y sama dengan 160, sehingga 0,8 Y sama dengan 160. Y sama dengan 160 dibagi 0,8 sama dengan Y 200. Artinya di sini keseimbangan perekonomian dengan fungsi konsumsi 70 ditambah 0,2 Y investasi 90 terjadi pada pendapatan 200 atau dalam bentuk modifikasi soal. Waktu konsumsi minimum 70, MPC 0,2, investasi 90, maka keseimbangan perekonomian sebesar 200. Keseimbangan perekonomian 200 ini dapat dicari dengan cara yang kedua, waktu saving sama dengan investasi. Fungsi saving sama dengan min 70 ditambah 0,8 Y, sementara saving sama dengan investasi. Min 70 tambah 0,8 Y sama dengan 90, maka min 70 pindah ke sebelah kanan menjadi plus, sehingga 0,8 Y sama dengan 90 tambah 70, maka Y sama dengan 160 dibagi 0,8, maka Y sama dengan 200. Hasil sama. Sementara keseimbangan perekonomian rumah tangga terjadi pada waktu pendapatan rumah tangga sama dengan konsumsi, artinya tabungan 0. Waktu pendapatan sama dengan konsumsi, di mana konsumsi 70 tambah 0,2 Y, maka Y dikurang 0,2 Y pindah yang di sebelah kanan ke sebelah kiri sama dengan 70, maka Y dikurang 0,2 Y sama dengan 0,8 Y sama dengan 70, sehingga Y 70 dibagi 0,8, maka Y 87,5. Artinya di sini pada waktu fungsi saving sama dengan min 70 ditambah 0,8 Y. Dari mana 0,8 ini? 1 dikurang 0,2. Maka min 70 ditambah 0,8, kita ganti Y 87,5, maka saving itu sama dengan min 70 tambah 70 sama dengan 0. Jadi keseimbangan perekonomian rumah tangga terjadi pada waktu pendapatan sama dengan konsumsi, artinya saat itu tabungan sama dengan 0. Jika dengan kurva kita buat seperti di sini, pada sumber horizontal konsumsi ini pendapatan, ini titik 0, ini kurva konsumsi dengan fungsi C sama dengan 70 tambah 0,2 Y, ini konsumsi minimum pada waktu pendapatan 0, ini kurva daripada saving dengan fungsi saving sama dengan min 70 tambah 0,8 Y, konsumsi minimum terjadi sebesar 70, jarak dari konsumsi minimum atau pendapatan 0 sama dengan jarak dari titik 0 ke sebelah
bahwa karena waktu pendapatan 0, tabungan diambil 70, maka tabungan itu berkurang menjadi minus 70. Ini berupa investasi sebanyak 90. Perpotongan berupa investasi dengan fungsi saving menunjukkan keseimbangan perekonomian saving sama dengan investasi. Ini garis 45 derajat menunjukkan agregat expenditure sama dengan Y, artinya pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah, keseimbangan perekonomian rumah tangga tadi di atas sudah kita hitung 87,5. Pada saat itu tabungan sama dengan 0. Inilah keseimbangan perekonomian rumah tangga. Dan keseimbangan perekonomian nasional terjadi pada waktu saving sama dengan investasi atau agregat expenditure itu sama dengan Y dengan kurva AE sama dengan 160 ditambah 0,2 Y. Dari mana 160 0,2 Y ini? Kurva konsumsi ditambah investasi. Inilah kurva AE sama dengan C plus I. Inilah keseimbangan perekonomian dengan cara grafik. Di sini 160, di sini keseimbangan tadi sebesar 200. Dan waktu pendapatan 200, maka konsumsi kita sebesar 110. Dari mana 110 ini? Diganti 110 ini kepada fungsi konsumsi. 0,2 dikali 110. Dari mana 110 ini? Fungsi konsumsi tadi 70 ditambah 0,2 Y. Y itu berapa? Y 200. 0,2 dikali 200, 40 ditambah 70, maka konsumsi 70 tambah 40, 110. Sekarang kita masuk multiplier investasi. Angka pengganda untuk mengetahui besarnya perubahan pendapatan sebagai akibat adanya perubahan investasi. Pendapatan sama dengan C plus investasi. Jika terjadi perubahan investasi, maka konsumsi dan pendapatan akan berubah. Yang dituliskan, perubahan pendapatan sama dengan perubahan konsumsi ditambah perubahan investasi. Persamaan tersebut dibagi dengan delta Y, maka delta Y dibagi delta Y, kemudian delta C dibagi delta Y, dan kemudian delta investasi dibagi delta Y. Delta Y dibagi delta Y sama dengan 1, delta C dibagi delta Y sama dengan MPC, tambah delta I ditambah delta Y. Maka MPC pendek sebelah kiri, 1 dikurang MPC sama dengan delta I dibagi delta Y. Untuk mengoperasikan persamaan ini, yang di sebelah kiri kita bagi 1, karena hasil sama. 1 dikurang MPC dibagi 1 sama dengan 1 dikurang MPC. Apapun dibagi 1, hasilnya sama dengan nilai penyebut. 7 dibagi 1, 7. 8 dibagi 1, 8. Mengapa kita bagi 1 ini? Untuk mempermudah Anda memahami. Karena tadi 1 dikurang MPC sama dengan delta I dibagi delta Y. Atau saya buat di sini dulu, saya pindahkan ke sebelah kiri, delta I dibagi delta Y sama dengan 1 dikurang MPC dibagi 1. Maka jika delta Y kita naikkan ke atas menjadi delta Y dibagi delta I, maka di sebelah kanan juga kita naikkan ke atas 1 dibagi 1 dikurang MPC. Nah, 1 dikurang MPC ini sama dengan MPS. Maka dengan demikian delta Y dibagi delta Y sama dengan 1 dibagi MPS. Atau perubahan pendapatan itu sama dengan perubahan investasi dibagi dengan nilai MPS. Inilah multiplier investasi. Apa pengertian multiplier investasi? Pada tutorial sebelumnya sudah dijelaskan secara teori.
ini secara matematis. Dari soal di atas, berapa tingkat pendapatan jika investasi naik sebesar 20? Fungsi konsumsi 70 tambah 0,2 Y, investasi berubah dari 90 naik 20 menjadi 110, maka Y sama dengan C plus I, atau Y sama dengan 70 tambah 0,2 Y tambah 110. Maka Y sama dengan 180 ditambah 0,2 Y, sehingga Y sama dengan min 0,2 Y sama dengan 180, maka 0,8 Y sama dengan 180, Y di sini 180 dibagi 0,8 sama dengan 225. Artinya terjadi keseimbangan perekonomian pada pendapatan 225 waktu investasi 110. Atau dapat kita lihat waktu investasi sama dengan saving. Investasi sekarang 110, saving min 70 tambah 0,8 Y, maka min 70 pindah ke sebelah kiri menjadi 180 sama dengan 0,8 Y, maka Y sama dengan 180 dibagi 0,8 sama dengan 225. Hasil sama. Informasi yang kita perlu di sini, jika investasi naik sebesar 20, maka keseimbangan perekonomian menjadi berapa? Menjadi 225. Ini tadi kita dapat dari waktu investasi 90, fungsi konsumsi 70 tambah 0,2 Y, keseimbangan perekonomian 200. Waktu investasi naik menjadi 110. Keseimbangan perekonomian 225, terjadi kenaikan pendapatan sebesar 25 akibat investasi naik 20. Ini yang disebut dengan multiplier investasi. Atau secara rumus tadi, delta Y sama dengan delta I dibagi MPS. Perubahan investasi tadi dari 90 ke 110, 20, MPS dari 0,8, maka perubahan pendapatan 25. Terbukti hasil sama. Pendapatan mula-mula waktu investasi 90 200, setelah perubahan investasi menjadi 110, berubah 20, maka pendapatan menjadi 225, ada perubahan 200 menjadi 225, terjadi perubahan sebesar 25. Inilah tutorial kita untuk keseimbangan perekonomian dua sektor. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.